untuk pelamar XTH K2. Nah, untuk pelamar XTH K2 ini dalam formasi itu diberikan tanda dalam kurung. Ya, diberikan tanda dalam kurung. Jadi untuk THK2 ini hanya ada di kantor wilayah, ya. Jadi sekali lagi untuk K2 ini hanya ada di kantor wilayah. Sehingga admin CASN kantor wilayah harus memastikan betul. Jangan sampai ada umat K2-nya yang tertinggal tuh. Jumlahnya ada 1.733. Apalagi ini? Ya, jangan sampai mereka kemudian tertinggal pendaftaran atau bahkan salah pendaftaran. Nah, ini jadi soal nantinya karena untuk XTHK2 ini adalah lanjutan daripada seleksi sebelumnya. Jadi mohon izin yang punya XTHK2 yang tahun 2021 yang lalu belum lulus sejumlah 1.733 itu diinventarisir. Nanti bisa berkoordinasi dengan admin pusat, siapa-siapa saja yang XTHK2-nya gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal dan juga jangan sampai salah ketika melakukan proses pengunggahan. Nah, ini Bapak Ibu mohon izin karena ada persyaratan yang berbeda. Ya, misalkan seperti di tahun lalu itu tidak ada surat izin dari orang tua atau wali untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, tapi tahun ini ada. Dan juga dipastikan jangan sampai menggunakan lamaran yang lama, nanti menggunakan lamaran tahun 2021 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Itu jadi soal ketika kemudian para pelamar ini sudah submit itu tidak bisa diulang gitu. Jadi jangan sampai layu sebelum berkembang. Jangan sampai kemudian tidak lolos seleksi administrasi gitu ya. Ini karena sangat sayang sekali gitu ya, formasinya bisa kosong karena khusus K2 ini formasinya dikhususkan. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi yang punya XTHK2 khususnya yang di kantor-kantor wilayah ini memastikan betul Pak, silakan diinventarisir berapa jumlahnya, ada 10 orang, ada 20 orang. Itu betul-betul dicari betul Pak, kalau perlu didampingi Pak gitu ya. Didampingi, jangan sampai kemudian mereka salah dalam memilih formasi, mengunggah dokumen hingga submit gitu ya. Ini jangan sampai salah gitu ya, khusus untuk XTHK2. Jadi betul-betul harus diperhatikan betul khususnya yang di Kanwil ini. Nah, syarat untuk XTHK2 ini seperti tadi disampaikan bahwa mereka adalah yang terdaftar di database BKN ya. Kita punya tersisa 1.733. Nah, kalau K2 yang sebelumnya itu sudah lulus ya 7.381 seperti itu, dan juga sudah mengikuti sudah diangkat, sudah juga mengikuti orientasi P3K di balai-balai dan juga sudah menerima gaji dan tunjangan gitu ya. Alhamdulillah sudah menerima gaji dan tunjangan untuk yang P3K sebelumnya. Nah, ini yang P3K yang XTHK2 yang tersisa 1.733 sekali lagi mohon agar diberikan perhatian, didampingi gitu ya untuk pendaftaran jangan sampai salah dalam pendaftaran. Yang kedua adalah pelamar non ASN Kementerian Agama. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan bahwa salah satu tujuan rekrutmen kita ini adalah sebagai bentuk upaya peta jalan penyelesaian non ASN. Peta jalan penyelesaian non-ASN. Jadi sebagaimana kita ketahui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang kemudian diikuti dengan surat edaran Menpan nomor 185 dan 1197 yang menyampaikan bahwa pada tahun 2023 atau 5 tahun setelah terbitnya PP 49 2018 maka tidak ada lagi status kepegawaian di instansi pemerintah selain PNS dan P3K. Nah, ini menjadi penting disampaikan karena sebagai salah satu upaya bahwa Kementerian Agama salah satu kementerian yang memiliki jumlah tenaga non ASN terbanyak di seluruh kementerian dan lembaga lainnya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini kriteria yang kedua gitu ya adalah pelamar yang telah mengabdi gitu ya, telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Jadi kalau dia pernah mengabdinya itu tahun 2017, sekarang sudah tidak aktif lagi ya, ini tidak masuk dalam kriteria ini. Gitu ya. Jadi kriterianya adalah telah mengabdi di Kementerian Agama dan masih aktif bekerja hingga sampai periode pendaftaran, artinya sampai dengan saat ini, seperti itu. Serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamarnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kalau dia guru tentu harus punya pengalaman guru, kalau dia melamar penyuluh tentu dia harus punya pengalaman penyuluh, kalau dia adalah pelamar misalkan peralatan komputer maka dia harus memiliki pengalaman di bidang peralatan komputer dan seterusnya. Artinya jabatan atau pengalaman yang relevan dengan bidang jabatan yang dilamarnya. Jadi ini mohon izin kriterianya. Untuk kategori kedua, bagi pelamar non-ASN Kementerian Agama, pelamar ini adalah pelamar yang telah mengabdi di Kementerian Agama, masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran saat ini, gitu ya, dan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pelamar lainnya atau pelamar umum, gitu ya. Kami menyebutnya pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria angka 1 dan angka 2 di atas, gitu ya. Namun demikian, wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang membuktikan bahwa dia itu memiliki pengalaman kerja. Kita bahas nanti di slide selanjutnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kami ulangi ya, karena dengan Zoom barangkali ketika kita berbicara sedang ditinggalkan ke belakang Zoom-nya atau jaringan koneksi internetnya kurang bagus. Jadi kami ulangi, untuk pelamar XTHK 2 adalah mereka yang telah memiliki ada di pangkalan data BKN, kemudian telah memiliki kartu peserta ujian, gitu ya, di tahun 2021 dan masih aktif. Nah, kalau sudah tidak aktif berarti tidak termasuk dalam kategori atau kriteria ini. Yang kedua adalah pelamar non-ASN, telah mengabdi di Kementerian Agama dan masih aktif bekerja hingga sekarang, gitu ya, periode pendaftaran dan memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang jabatannya, serta selanjutnya adalah pelamar lainnya atau pelamar umum yang tidak masuk dalam kriteria nomor 1 dan nomor 2. Bapak Ibu yang kami hormati,